membangun usaha, apalagi kita ada 3 orang, otomatis ada 3 pikiran. Untuk menyatukan pikiran tetap terus sejalan itu juga nggak mudah. Dulu kan kita pernah sempat sewa kandang, nah itu juga perselisihan antara yang punya kandang terdahulu, kemudian juga akhirnya membuat kita yaudahlah kita memutuskan untuk bikin kandang sendiri. Namanya kita di sini memelihara makhluk hidup, ternak lah ibaratnya lah. Otomatis untuk kayak kematian itu kita pernah ada yang mati sampai 12 ekor dalam satu periode itu. Kita seenggaknya bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Ketika ada petani yang meminta pupuk atau serintil, kita persilahkan. Nah itu lebih ke sukanya kita sih. Untuk keuntungan ya namanya usaha pasti ada untung ruginya. Mungkin menurut kita lebih ke bermanfaat buat lingkungan sekitar sih mas. Kalau kita itu. Halo teman-teman semua, saya Heru Wijaya, salah satu owner dari Triaksa Farm. Untuk Triaksa Farm sendiri itu kita beralamatkan di Jingin, Margomulyo, Sekan, Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk Triaksa Farm sendiri ini adalah farm yang bergerak di bidang penggemukan domba dan pemotongan domba juga. Nah, untuk Triaksa Farm sendiri itu didirikan oleh 3 orang, 3 owner. Nah, yang pertama itu saya sendiri, Heru Wijaya, kemudian ada Bagas dan ada Garda. Nah, kebetulan kami bertiga ini juga adalah alumni dari Fakultas Peternakan UGM, yang dulunya bisa dibilang kita ya cuman teman ngopi, kemudian teman main, dan akhirnya kita iseng-iseng coba buat usaha peternakan, dan kebetulan yang kita pilih adalah untuk di penggemukan domba dan pemotongan domba juga. Untuk mendirikan atau untuk berdirinya Triaksa Farm sendiri itu adalah hasil dari obrolan iseng-iseng kita di warung kopi. Kan Triaksa Farm sendiri itu berdiri tahun 2020 akhir. Nah itu pada masa pandemi COVID. Kemudian kita juga bingung, waktu itu posisinya sedang baru lulus, kemudian langsung pandemi. Akhirnya kita sebenarnya udah punya pekerjaan masing-masing bertiga, tapi belum ada yang di bidang peternakan. Nah kita waktu itu ketemu, terus kita ngobrol di warung kopi, jadi iseng-iseng aja bahas, kita kok alumni peternakan nggak ada nih yang ibaratnya usaha atau kerja di bidangnya, sesuai jurusan kita. Ya udah waktu nyeletuk ada yang bilang mau usaha di sapi, kemudian di unggas. Tapi kan kalau memang di sapi kan kita lebih mikir, wah modalnya besar nih. Sedangkan kita juga baru lulus, mungkin belum punya modal yang sebesar itu. Kemudian kalau mau di unggas kayak mungkin resikonya lebih besar. Pada saat itu kita coba pilih tengah-tengahnya. Udah yuk kita coba usaha di penggemukan domba. Nah akhirnya kita iseng-iseng. Pada saat itu juga ada salah satu dosen yang nawarin untuk kerjasama di bidang penggemukan domba, tapi mungkin memang belum jodohnya untuk bekerja sama, dan akhirnya kita sudah kadung nyemplung. Pada saat itu ya udah kita nekat, kita bertiga jalan sendiri. Awalnya itu kita sewa kandang dulu mas, itu selama kurang lebih 9 bulanan, hampir setahun. Kita di situ memulai dengan kurang lebih 20 ekor. Nah dari 20 ekor itu kita coba gemukan, kita rawat sendiri, kita kasih pakan sendiri, kita treatment sendiri. Pokoknya kita juga banyak belajar dari lapangan lah tentang gimana sih caranya melihara domba. Nah kita bingung mau jual kemana, akhirnya kita iseng-iseng potong sendiri. Kita potong terus coba kita setor ke warung sate. Nah ternyata pasarnya di Jogja untuk setoran ke warung sate itu untuk daging, nah itu ternyata malah lebih banyak peminatnya, banyak warung-warung sate yang mau. Nah akhirnya kita coba pelan-pelan dari domba yang kita pelihara sendiri tadi, kita potong, kemudian kita masukin ke setoran sate-sate itu tadi. Pelan-pelan, akhirnya kita juga alhamdulillah ada modal, dan kita sekarang juga udah punya kandang sendiri. Nah, itu juga sekitar
sekitar tahun 2021 akhir kita baru punya kandang sendiri di Jingin Margomulyo Seikan ini. Alhamdulillah kita jual banyak kandang sendiri. Kalau untuk populasi kandang kita sendiri itu kalau full biasanya kita bisa sampai 250 ekor biasanya. Untuk jenisnya sendiri biasanya kita pakai domba-domba lokal, itu bisa ekor tipis sama ekor gemuk. Kita juga biasanya mengambil suplai-suplai atau bakalan ini cuman daerah Muntilan, Temanggung, mungkin paling jauh cuman di Jawa Barat. Nah itu juga jarang, biasanya kita ambil dari sekitaran ya Temanggung, Muntilan, begitu untuk bakalannya. Kalau untuk jenisnya ya rata-rata kita pakainya domba-domba lokal. Untuk treatment atau perawatan ya, kalau kita kan karena bergeraknya di bidang fattening atau penggemukan ya Mas, jadi bisa dibilang siklusnya cukup cepat. Kita cuman 50-60 hari kita panen. Nah, pertama biasanya ketika bakalan datang itu bisa kita ambil di umur 3 bulanan, itu dengan bobot range sekitar 13-15 kilo. Nah, ketika datang itu biasanya kita timbang, kemudian kita pasang recording ear tag yang di telinganya itu. Kita timbang, biasanya sama kita ketika datang itu kita cekoi atau kita oralkan vitamin. Nah kan karena biasanya kita ambil dari daerah Muntilan atau Magelang atau biasanya Temanggung, itu kan stres dari perjalanan. Nah biasanya kita kasih obat ATP itu untuk menghilangkan atau mengurangi stresnya. Nah kemudian setelah selang 3-4 hari biasanya kita kasih oral obat cacing. Terus sekitar 1 minggu setelah dia datang itu biasanya kita treatment lanjutan. Pertama untuk treatment lanjutannya itu kita cukur, kan biasanya awalnya datangnya gimbal semua. Nah gimbal, kemudian biasanya kita cukur, kemudian biasanya itu kita kasih injek antibiotik, antiparasit, kemudian vitamin lagi. Nah setelah selesai treatment lanjutan itu baru kita benar-benar full gemukan di kandang ini sekitar 50-60 hari. Untuk pakannya sendiri kita bisa sebut ini pakainya complete feed. Kita juga ini buat sendiri pakannya. Ada sekitar 11 macam bahan yang kita campur sendiri. Nah, dulu juga kita coba-coba campur bahan mulai dari kangkung, kemudian katul, kleci, jagung dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 11 macam bahan yang kita campur sendiri, yang kita formulasi sendiri, dan alhamdulillah juga hasilnya menurut kami cukup memuaskan. Seperti itu. Untuk membangun usaha, apalagi kita ada 3 orang, otomatis ada 3 pikiran. Untuk menyatukan pikiran tetap terus sejalan itu juga nggak mudah. Dulu kan kita pernah sempat sewa kandang, nah itu juga perselisihan antara yang punya kandang terdahulu, kemudian juga akhirnya membuat kita yaudahlah kita memutuskan untuk bikin kandang sendiri. Namanya kita di sini memelihara makhluk hidup, ternak lah ibaratnya lah. Otomatis untuk kayak kematian itu kita pernah ada yang mati sampai 12 ekor dalam satu periode itu. Kita seenggaknya bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Ketika ada petani yang meminta pupuk atau serintil, kita persilahkan. Nah itu lebih ke sukanya kita sih. Untuk keuntungan ya namanya usaha pasti ada untung ruginya. Mungkin menurut kita lebih ke bermanfaat buat lingkungan sekitar sih Mas. Kita itu. Oke, untuk di pemasaran sendiri ya, karena tadi yang kayak saya ceritakan, kita sebenarnya untuk memotong itu kepepet. Jadi karena kita waktu itu sudah masuk ke masa panen, sedangkan kita pasarnya masih belum tahu untuk jual domba hidup ini kemana aja, akhirnya coba kita potong sendiri. Nah kita potong sendiri, waktu itu kita lebih ke door to door awalnya. Door to door ke warung sate, kita tawarin, Pak, Bu, kita punya farm penggemukan domba dan kita juga bisa motong sendiri, kira-kira mau nggak kita suplai dagingnya. Nah dari situ kita mulai door to door ke warung sate 1, 2, kemudian ada pun juga yang ditolak tuh pasti, kemudian kita coba yakinkan, kita pelihara sendiri dan lain sebagainya. Kemudian kita juga main di Facebook. Kalau untuk peternak-peternak ini kan biasanya ramenya di Facebook untuk penggunanya. Nah kita coba tawarkan di Facebook, kita juga jual ibaratnya daging, tulang, itu juga kita jual di Facebook. Nah kalau untuk kurban sendiri kan itu karena event tahunan, kita biasanya cara pemasarnya juga sama.
untuk ke teman-teman sekitar dulu. Kemudian untuk 2 tahun terakhir ini kita menggunakan ads. Nah, kita kemarin juga pakai ads dari Instagram, kemudian juga TikTok. Itu juga bisa dibilang oh lumayan trafficnya ternyata. Nah, dari situ terus kita kembangkan. Untuk 2 tahun kemarin juga alhamdulillah kita juga banyak yang tahu Triaksa Farm juga dari ads, dan ya banyak juga yang teman-teman yang sowan atau main ke sini dari ads itu tadi. Untuk perbedaan kambing dan domba untuk orang awam ya sebenarnya. Kalau domba itu kalau orang Jawa bisa bilang itu kan gembel. Nah, karena bulunya tadi yang benar-benar lebat lah ibaratnya lah, tebel. Sedangkan untuk kambing atau Jawa sendiri itu bisa dibilang untuk bulunya atau rambutnya itu lebih bersih, lebih klimis. Nah, itu yang paling gampang untuk membedakan antara kambing dan domba. Nah, aromanya kalau untuk kambing itu bisa lebih perengus daripada domba. Warung-warung sate itu lebih makainya domba bukan kambing. Mungkin namanya aja warung sate. Nah, padahal sebenarnya itu makainya hampir rata-rata pakainya daging domba. Karena emang secara aroma daging ataupun yang hidupnya itu lebih perengus yang kambing daripada yang domba. Itu untuk perbedaan yang paling awam yang bisa dilihat para orang-orang awam untuk membedakan mana kambing mana domba itu tadi sih Mas. Untuk siklusnya sendiri Mas, biasanya siklus itu tersendat ketika setelah kurban. Nah, setelah kurban itu karena di sini kita pakainya semuanya betina. Kalau untuk dipotong itu dan pengembukan itu kita pakainya semua betina, nggak ada yang jantan. Ketika setelah Idul Adha atau kurban itu biasanya bakalan betina itu susah dicarinya Mas. Karena orang kemarin habis melihara jantan semua, kemudian stok yang betina itu malah susah nyarinya bakalannya. Itu kita harus biasanya pesan sampai 1 bulan baru datang, atau mentok-mentok ya 2 minggu baru datang. Nah, di situ otomatis kan pasar kurang banget nih ininya suplainya, sedangkan permintaan pasar terus jalan. Nah, situ yang kadang sering sempat sendat. Kadang banyak orang yang kurban emang tertarik atau apa ya, kalau bisa dibilang profit terbesar para peternak tuh emang di ketika kurban atau Idul Adha. Cuman itu tadi kadang banyak orang yang adalah aku ngisi full jantan karena emang profitnya lebih besar. Pada dasarnya juga nggak salah, cuman kan alangkah ininya baiknya seimbang, tetap jantannya ada terus betinanya ada, untuk itu tadi menghindari ketika di pasar bakalannya habis atau susah carinya yang betina nggak kelapakan. Kita juga pernah sempat ngalamin seperti itu. Hampir setiap setelah Idul Adha stok untuk bakalan betina itu agak susah dicarinya. Nah, kemudian kalau untuk sekarang ini itu malah bisa dibilang domba siap potong betina itu malah melimpah. Nah, ini juga kita masih belum tahu trennya gimana. Kemungkinan juga banyak teman-teman atau para peternak yang baru mencoba untuk dipenggemukan. Nah, itu juga banyak sekarang bermunculan, tapi masih belum tahu pasarnya mau buang kemana. Itu dari sekitaran Temanggung munculan juga banyak yang nawarin kita untuk, Mas ini kita punya domba siap potong, mau ambil nggak? Nah, kita juga kadang lihat, karena di kandang kita juga full, kita kadang kita sampai nolak karena kita juga nggak punya tempatnya nih buat nabung domba-domba yang siap potong itu tadi. Untuk siklusnya biasanya seperti itu. Setelah Idul Adha itu juga kadang langsung agak susah untuk mencari bakalan betina sendiri. Untuk teman-teman yang mau main atau mau cari-cari domba di Triaksa Farm itu bisa searching kita di Instagram, itu ada Instagram kita namanya Triaksa Farm. Kemudian untuk di TikTok juga ada, itu di Triaksa Farm. Atau teman-teman yang mau langsung main ke farm kita juga bisa, di Google Maps itu ada Triaksa Farm. Untuk alamatnya sendiri itu di Jingin, Margomulyo, Segan, Sleman, Yogyakarta. Mungkin sekian, terima kasih.